selamat datang kembali di podcast IWPI bersama Pajak Smart. Nah, untuk episode kali ini kita spesial ditemani oleh Bapak Sujono dari Pemerhati Kebijakan UMKM dan juga Pajak. Lalu ada Bapak Alessandro Re dari Ahli Hukum Pajak sekaligus penasehat dari IWPI. Selamat datang Pak Re dan juga Pak Sujono. Terima kasih Mbak Aziza. Ya, nah teman-teman di Selamat episode siang. kali ini kita akan membahas tentang surat edaran yang beberapa waktu lalu itu cukup viral, di mana DJP ini melarang wajib pajak untuk merekam penjelasan SP2DK via video conference. Nah, sebelum kita tanya jawab bersama Pak Sujono dan juga Pak Re, saya akan membacakan dulu nih teman-teman terkait beritanya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, ini yang merupakan berita yang diterbitkan oleh DDTC News di tanggal 23 Juli 2026 pada hari Kamis lalu oleh Muhammad Wildan ya penulisnya. Nah, di berita ini judulnya adalah DJP larang wajib pajak rekam penjelasan SP2DK via video conference. Nah, saya bacakan sekilas ya teman-teman untuk beritanya, di mana beliau menuliskan bahwa surat edaran Dirjen Pajak nomor SE 8-PJ-2026 melarang wajib pajak merekam pelaksanaan penyampaian penjelasan atas SP2DK. Larangan ini berlaku dalam hal penjelasan atas SP2DK disampaikan oleh wajib pajak, wakil, kuasa, atau pegawainya secara langsung melalui video conference. Dalam pelaksanaan penyampaian penjelasan secara langsung melalui media daring dengan video conference, akun representatif atau ER, dan garing atau pegawai DJP yang ditugaskan harus menyampaikan kepada wajib pajak bahwa wajib pajak, wakil atau kuasa atau pegawai dilarang melakukan perekaman, penyimpanan perekaman, penyebarluasan rekaman dan garing atau penyiaran berupa suara, gambar, video, dan garing atau sejenisnya atas kegiatan penyampaian penjelasan dan garing atau pelaksanaan pembahasan. Bunyi SE 8-PJ-2026 dikutip pada Kamis 23 Juli 2026. Nah, nanti untuk detailnya seperti apa teman-teman bisa langsung baca aja berita dari DDTC News ini. Pada intinya seperti ini. Berdasarkan SE Dirjen Pajak nomor SE 8-PJ-2026, wajib pajak, wakil kuasa, atau pegawainya itu dilarang merekam proses penyampaian penjelasan atau pembahasan SP2DK melalui video conference. Mereka juga dilarang untuk menyimpan, menyebarluaskan, atau menyiarkan rekaman, suara, gambar, maupun video dari proses tersebut. Nah, tapi sebaliknya, KPP atau DJP itu wajib merekam atau mendokumentasikan seluruh prosesnya. Wajib pajak harus diberitahu sebelum pertemuan dimulai bahwa proses tersebut akan direkam oleh KPP. Jika wajib pajak tidak bersedia mengikuti ketentuan tersebut, video conference tidak dilanjutkan. Tanggapan atas SP2DK umumnya itu disampaikan paling lambat 14 hari dengan kemungkinan perpanjangan 7 hari dalam kondisi tertentu. Sederhananya, berita ini menyoroti adanya ketidakseimbangan aturan perekaman yang dilakukan oleh DJP dan juga wajib pajak. Seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan bertanya ke Pak Sujono, bagaimana nih Pak pendapatnya terkait larangan ini Pak? Ya, baik Pak Jida. Ini kita wajib pajak perlu mengelus dada ya. Kita sangat prihatin lah dengan apa yang dilakukan oleh DJP ini. Pertama, SEI ini kan seharusnya berlaku internal. Tetapi di dalam SEI disebutkan melarang wajib pajak. Lagi-lagi ini kewenangan yang terlampau luas. Harusnya dia mengatur anggota dia, tapi malah masyarakat diatur. Apakah nanti kita tanya Pak Arya, apakah sebuah SE memiliki kekuatan hukum seperti itu sampai mengikat warga negara, ya kan? Yang kedua ini masalah rekam-rekam ini kan sudah dijiar ke Mahkamah Konstitusi melalui nomor perkara 211 tahun 2025. Hingga hari ini putusannya kan belum ada. Ya kan, ya sebaiknya
jangan membuat inilah sebelum ini ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang lebih jelas. Jadi kurang-kurangilah membuat kontroversi di masyarakat sehingga ini tidak ribut. Jadi apa kewenangan seorang dirjen? Sementara presiden aja kemarin dalam pidato kelahiran Pancasila suruh rakyat merekam. Lah ini seorang dirjen pajak melarang merekam. Siapa yang mau didengar ini? Kalau kita mendengar dirjen pajak, berarti ini dirjen pajak di atas kedudukannya berada di atas presiden. Jadi siapa pemimpin kita? Pemimpin nasional kita apakah presiden atau dirjen pajak? Jadi apakah sekarang kewenangan dirjen pajak sudah melampaui presiden? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan kepada yang memberikan SE ini. Kalau menurut kita ini sudah terlalu jauh dan melampaui batas. Kira-kira begitu. Terima kasih, Bu Aziza. Baik, terima kasih Pak Sujono. Nah, untuk Pak Rene, tadi ada pertanyaan dari Pak Sujono, apakah SE ini memiliki kekuatan hukum? Mengingat tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa SE ini kan sifatnya mengatur internal ya, bukan malah membatasi wajib pajak. Nah, bagaimana Pak Rene dalam sudut pandang hukum? Ya, terima kasih Mbak Aziza. Terima kasih Pak Sujono. Pertanyaan Pak Sujono itu sebenarnya mudah, tapi susah untuk atau sulit dilaksanakan, gitu ya. Karena setiap mahasiswa Fakultas Hukum pasti bisa menjawabnya, tapi nggak semua pejabat bisa melaksanakannya, ya. Nah, kalau tadi pertanyaannya seperti itu, kalau dijawab secara normatif, tentu kan tidak bisa. SE mengesampingkan peraturan-peraturan lain yang diatur dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang P3, ya. Nah, di dalam Undang-Undang P3, kalau kita bicara pada pasal 8 khususnya, di sana kan disebutkan bahwa hierarki yang paling rendah itu salah satunya adalah peraturan pejabat. Dalam hal ini adalah peraturan Menteri Keuangan misalnya, gitu ya. Dan juga peraturan Dirjen Pajak, ya, sepanjang diamanatkan oleh peraturan menteri. Nah, persoalannya surat edaran itu kan nggak ada di situ, tidak diatur di sana. Nah, yang menariknya begini, kalau Dirjen Pajak ingin mengatur, kenapa tidak menerbitkan Perdirjen? Nah, pertanyaan berikutnya, kalaupun dipaksakan, mereka punya kesulitan, Pak Sujono, karena tidak ada amanatnya di peraturan menteri. Kalau peraturan Dirjen berdiri sendiri tanpa cantolan, itu juga menjadi goib. Ya, nah itu juga nanti bisa dipersoalkan melalui judicial review juga di Mahkamah Agung. Maka mereka kebingungan. Kalau mereka terbitkan tapi nggak ada cantolannya PMK, mereka khawatir kalau diajukan judicial review. Maka yang mereka bisa lakukan adalah SE. Tapi SE itu kembali lagi kan, hanya mengikat ke dalam. Dia hanya tajam ke dalam, tapi tumpul keluar. Nah, masalahnya edukasi daripada DJP itu agak keliru. Dan memang keliru. Dan cenderung sangat keliru ke depannya. Nah, mereka mengatakan bahwa SE itu menjadi mengikat. Apalagi tadi ada tulisannya DDTC mengatakan AR atau pemeriksa pajak itu, atau Kasiwaskon mungkin, harus menyampaikan kepada wajib pajak bahwa tidak boleh melakukan perekaman. Ya. Nah, berarti ada upaya paksa di sini. Ya, melarang, tidak boleh merekam kan begitu. Dasarnya apa? SE. Nah, kalau pemeriksanya paham hukum, mereka akan mengatakan ya nggak bisa, ya mereka nggak bisa melarang. Tapi karena nggak paham hukum, semata-mata perintah atasan, mereka tetap akan mengatakan dilarang. Nah, jadi itu makanya saya berkali-kali mengatakan Mbak Sisa sama Pak Sujono, pemeriksa pajak ini kan juga harus kuliah lagi ya harus kuliah lagi di Fakultas Hukum seperti Pak Sujono. Nah, yang sudah menjadi advokat. Nah, itu penting gitu ya bagi mereka supaya tidak hanya mengikuti atasan. Padahal atasan juga nggak ngerti. Saya ingin menegaskan kembali lagi, panglimanya atasan atau hukum. Nah, kalau panglima atasan harusnya jadi pegawai swasta. Kalau panglimanya hukum harusnya jadi pejabat. Tapi dalam tataran praktek kan enggak. Kenapa? Karena kalau saya nggak ngikutin atasan, nanti saya dimutasi ya ke KPP bau-bau. Nah, kan begitu. Sementara mereka masih ingin lihat Monas di DKI Jakarta. Nah, jadi
mereka lebih mengedepankan atasan daripada mengedepankan hukum itu sendiri. Padahal di negara kita hukum harus jadi panglima, bukan atasan. Itu sudah jelas di konstitusi kita. Kalau ada undang-undang yang lain yang mengatakan undang-undang misalnya ASN ya tunduk pada atasan, itu ranahnya di undang-undang. Tapi konstitusi mengatakan hukum harus jadi panglima. Ya, jadi kalau kita mau belajar hukum kita lihat hierarkinya. Nah, jadi dengan sederhana kita bisa menyimpulkan kalau atasannya salah, maka hukum harus diikuti. Boleh dikesampingkan atasannya, cuman dalam praktek kan mereka nggak punya cukup nyali untuk melakukan itu, Pak Sujono dan Mbak Sisa. Ya, nah jadi kalau pertanyaannya yuridis normatif, maka SE ini kan sangatlah tumpul keluar. Karena tumpul, maka nggak bisa dipaksakan. Nah, pertanyaannya, kalau pemeriksanya tetap maksa gimana? Pak Sujono dan Mbak Sisa. Nah, maka pemeriksanya bisa diajukan gugatan ke petun ya atas tindakan faktual melawan hukum. Ya, itu namanya tindakan memaksa. Nah, di persidangan akan diuji nanti. Kenapa Anda pemeriksa memaksa untuk melarang merekam? Padahal tidak ada aturan mengikat bagi wajib pajak. Mereka akan bilang, kami punya SE. Oke, kalau begitu mari kita uji di petun. Kalau SE tidak mengikat, berarti tindakan Anda itu tindakan melawan hukum. Kalau tindakan melawan hukum, maka tindakannya harus dibatalkan oleh pengadilan tun. Itulah yang disebut dengan gugatan tindakan faktual. Nah, banyak sekali sekarang gugatan-gugatan tindakan faktual itu yang sudah mulai diajukan ke petun terhadap pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, ya, termasuk AR, Kasiwaskon, pemeriksa pajak, mungkin juga pemeriksa Bukper, ya, mungkin juga penyidik PNS, ya, pegawai negeri sipil, karena melakukan tindakan yang tidak berdasarkan hukum atau melawan hukum. Makanya penting memahami hukum, bukan penting memahami apa yang diinginkan oleh atasan. Karena kalau mereka tidak paham hukum, mereka bisa digugat tindakan faktual. Tapi kalau mereka melawan atasan, ya resikonya mereka dimutasi. Kan begitu saja Pak Sujono dan Mbak Asisa. Tapi ketika mereka digugat di petun, ya pertanyaannya, apakah atasan mereka akan membela mereka mati-matian, Pak Sujono dan Mbak Asisa? Faktanya di lapangan mereka juga, ya kan, ternyata tidak dibela mati-matian. Bahkan yang membela pun berdasarkan pengalaman kami, pengalaman saya, mereka mengatakan apa? Aduh, kami cuma bagian cuci piring, nggak ada gunanya buat kami nih gitu loh. Yang melakukan siapa, yang membersihkan siapa, ya. Jadi sebenarnya di antara mereka pun sudah tidak sepakat itu gitu ya. Nah, maka saya sarankan kalau Pak Dirjen ingin melarang, ya terbitkanlah PMK-nya setidak-tidaknya ya. Tapi harus ada cantolannya. Cantolannya undang-undangnya di pasal berapa. Kalau mau per, cantolannya di PMK-nya di pasal berapa. Nah, itu tataran yuridis ya. Kemudian masuk ke tataran teknis. Kalau dilarang merekam ya melalui video conference dalam konteks SP2DK, pertanyaannya SP2DK itu kan diatur di PMK sekarang ya. Pertanyaannya kenapa dalam pembahasan SP2DK itu bisa dilakukan melalui video conference kalau memang tidak boleh direkam. Kalau begitu PMK-nya tidak boleh dong mengatur mengenai video conference, langsung saja tatap muka. Tapi kan kenyataannya boleh video conference dalam SP2DK. Nah, justru kalau dilarang, ya, kalau dalam tataran teknis, pertanyaannya begini, bagaimana mereka tahu bahwa WP merekam? Kalau kita bicara tataran teknis ya, kalaupun sudah diketahui WP merekam, apakah pejabat bisa menuntut wajib pajak? Ya, terhadap larangan yang didasarkan atas SE. Kalau mau menuntut, menuntutnya kemana? Apakah pejabat bisa menggugat wajib pajak ke petun? Wah, nggak terbalik. Ya kan? Atau pejabatnya bisa menggugat WP-nya, ya, melalui gugatan PMH ke pengadilan negeri. Tidak mungkin, ya, karena tidak ada hubungan keperdataan di situ. Ya. Hubungan WP dengan pemeriksa adalah hubungan yang berdasarkan undang-undang, bukan hubungan yang berdasarkan perikatan atau perjanjian. Ya, sehingga tidak ada hubungan keperdataan, yang ada adalah hubungan administrasi berdasarkan undang-undang. Nah, jadi kalaupun WP tetap merekam, meskipun sudah dilarang oleh pemeriksa, ya, dan WP tetap mendokumentasikan, menyebarkan, apakah pemeriksa bisa menuntut secara hukum, bisa menggugat secara hukum? Menurut saya nggak bisa juga.
Jadi larangan itu hanya larangan yang bersifat tanda-tanda petik intimidatif saja, tapi secara hukum tidak berdampak. Ya, saya bukan mengajarkan WP untuk melawan pemeriksa, tapi itulah koridor hukumnya. Ya, kita bicara bagaimana mendudukkan hukum supaya wajib pajak paham dan juga pejabat itu paham. Ya, jadi menurut saya nggak ada gunanya melarang juga untuk merekam, sehingga larangan itu menjadi tidak efektif, tidak logis, tidak relevan, dan tidak bermanfaat. Ya, mungkin begitu, Mbak Sisa dan Pak Sujono. Oke, baik. Terima kasih Pak Sujono dan juga Pak Rey. Jadi, kesimpulannya adalah ketentuan dalam SE ini memang patut untuk dipertanyakan karena memang SE tidak seharusnya menjadi instrumen untuk membentuk sebuah norma yang baru yang membatasi hak wajib pajak. Nah, terima kasih Pak Sujono dan juga Pak Rey untuk Ya, episode kali ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya ya Pak. Nah, untuk teman-teman juga terima kasih sudah menonton podcast ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Kita akan bertemu terima di kasih. lain waktu. Terima kasih, Pak. Terima kasih.